Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Ukta, channel yang membahas seputar kesehatan, seputar penyakit, ilmu keperawatan, terkadang diselingi dengan candaan, humor, dan stand up comedy. Hari ini saya akan memperlihatkan cara membuat angka kredit atau daftar usulan penentuan angka kredit bagi para bidan. Di mana aplikasi ini itu sangat sederhana, sangat mudah, sangat cepat dalam pembuatan angka kredit tersebut. Dan jika angka kreditnya telah selesai, maka secara otomatis SKP-nya pun selesai. Penasaran? Tetap stay di channel ini. Di video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara membuat SKP dan angka kredit bagi perawat. Dan insya Allah di video selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat SKP dan angka kredit untuk dokter. Ini adalah aplikasi sederhana untuk memperlihatkan cara membuat angka kredit bidan versi terbaru sesuai Permenpan 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan dan angka kreditnya. Dimana jika teman-teman bidan telah selesai membuat angka kredit yang dimaksud, maka secara otomatis SKP juga sudah selesai. Tinggal menunggu akhir tahun untuk pengisian lembar pengukuran seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke aplikasinya yang ini. Di sheet menu ini terdiri dari beberapa shortcut sheet ya. Ini ada biodata, SKP real, B1 Januari, kemudian B1 Maret, B1 April, B1 Mei, dan B1 Juni. Lalu ada B2, ada B3 ya untuk daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Lalu ada di sini pembatas B1, B2, B3, ada sampul dan ada berkas DUPAK yang nantinya teman-teman akan store di sekretariat. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Kita masuk ke biodata. Nah, di sheet ini teman-teman tinggal memasukkan biodatanya ya. Mulai dari nama, gelar, NIP, dan seterusnya ya, sampai ke bawah. Di sini ada tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, tahun lulus, pangkat, TMT pangkat, jabatan, dan TMT jabatan. Jadi perlu teman-teman bedakan di sini. Untuk mengisi pangkat dan golongan, lihat di SK terakhir, kemudian TMT pangkat golongan, di situ ada tertulis terhitung mulai tanggal. Jadi teman-teman ketik di sini. Lalu ada jabatan dan ada TMT jabatan. Nah, untuk mengetahui tanggal TMT jabatan, teman-teman lihat di SK pengangkatan pertama ya, atau SK Japungnya, dan seterusnya. Ini sudah jelas. Kemudian yang di bawah ada nama atasan, ini pangkat, golongan, dan seterusnya ya. Teman-teman sudah ketahui yang itu. Nah, di sini saya jelaskan ada yang warna putih, ada kuning, ada yang merah. Nah, yang putih ini teman-teman tinggal ketik manual, sedangkan yang kuning ini ada pilihannya, ada pilihan di sini. Teman-teman tinggal klik di sini, nanti dipilih di sini. Jadi tidak diketik ya. Kemudian seperti ini jenis kelamin dan seterusnya ya. Pendidikan. Ada D3, D4, D1, D2 ya. Kemudian ini ada tahun, kolom ini teman-teman di sini mengetik tahun saat ini ya, tahun pembuatan angka kredit. Kemudian semester, di sini ada pilihan, teman-teman pilih semester 1 atau semester 2. Kalau semester 1 untuk Januari sampai dengan Juni, dan semester 2 untuk Juli sampai dengan Desember. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke SKP real ya. SKP real. Kita klik. Di sini SKP real kita lihat masih kosong ya kegiatannya, nama atasannya, pejabat penilai,
masih kosong, dan nama teman-teman masih kosong karena tadinya belum diisi ya. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang ada di pelayanan kebidanan. Ada A, ini asuhan kebidanan dan seterusnya ya. Ada ini masih kosong ya teman-teman, nanti terisi secara otomatis ini teman-teman. Begitu juga dengan angka kreditnya, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Selanjutnya saya jelaskan yang ini B1 Januari. Ini juga formatnya masih kosong ya teman-teman. Ini ada kolomnya masih kosong, kemudian nama juga masih kosong, dan di sini bulannya juga masih kosong ya teman-teman. Begitu juga dengan B1 Februari masih kosong, sama ya. B1 Maret kosong, kemudian B1 April juga masih kosong. Selanjutnya ini kita lihat B1 Mei juga masih kosong, Juni juga masih kosong ya teman-teman. Kemudian B2 juga masih kosong. Ini B2 ini adalah rekapan dari Januari sampai dengan Juni, atau Juli sampai Desember ya. Di sini bulannya juga masih kosong. Nanti di sini teman-teman lihat akan terisi secara otomatis ya. Di sini juga. Lalu kemudian ini B3 Dupak ya. Ini kita lihat teman-teman. Ini juga masih kosong, masa penilaiannya juga masih kosong, kemudian nama jabatannya juga masih kosong, instansinya juga masih kosong. Ini juga ya, belangkonya semuanya kosong ya teman-teman. Ini nilainya 0 seperti itu. Kemudian ini kegiatannya juga masih kosong ya, seperti itu. Kemudian ini ada sheet pembatas ya. Ini nanti di B1 sampai B6 di sampulnya itu ada pembatas laporan harian kegiatan untuk B1, kemudian ini untuk di depan B2 ada laporan bulanan, kemudian ini di B3 sampulnya ya teman-teman. Nanti di sini akan terisi juga secara otomatis. Begitu juga dengan sampulnya, teman-teman bisa lihat di sini saya print preview ya. Nah, seperti ini nanti sampulnya. Di sini ada waktu penilaiannya dan biodata teman-teman, seperti itu. Selanjutnya di sini ada berkas ya. Terakhir syarat berkas penilaian angka kredit. Nah, nanti setelah jadi teman-teman di sini akan muncul secara otomatis berkas-berkas apa saja yang teman-teman akan kumpulkan di sekretariat. Baik, kita kembali ya. Kita langsung saja masuk bagaimana cara pembuatan angka kreditnya. Seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa jika teman-teman telah membuat angka kredit, maka secara otomatis SKP-nya pun juga akan selesai, seperti itu. Kita masuk ke biodata. Ya. Saya contohkan di sini nama bidan ya yang akan kita buatkan angka kredit. Saya sudah siapkan nama di sini, kita tempel di sini ya. Paste. Nah, ini ada contoh nama tanpa gelar. Jadi ingat teman-teman di sini memasukkan namanya tanpa gelar ya. Lalu di sini gelarnya teman-teman tinggal pilih di sini, klik di sudut kanan bawah, lalu pilih AMD Cup, SST, STR Cup, M Cup ya. Misalnya saya contohkan yang pertama ya, AMD Cup seperti ini. Nah, jika teman-teman mengetahui ada gelar lainnya, teman-teman bisa nanti berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah ya. Selanjutnya NIP. Ini saya contohkan 1998-12-21 sekian-sekian. Kemudian tempat tanggal lahir Makassar, tanggal lahirnya ini. Kemudian jenis kelamin perempuan ya, karena sampai hari ini belum ada laki-laki bidan. Kemudian pendidikan ya, kalau pendidikannya di sini AMD Cup, nanti dipilih di sini berarti D3 kebidanan ya. Pangkatnya ya, jadi yang warna kuning ini teman-teman tidak perlu ketik ulang ya. Teman-teman tinggal klik di sini baru pilih. Misalnya teman-teman pilih ini pengatur mulai dari C ya. Saya pilih yang ini. Nah, di sini akan secara otomatis muncul nama jabatannya ya. Saya contohkan misalnya saya rubah pendidikannya di sini menjadi D4, otomatis D4 di sini pangkatnya saya rubah menjadi penata muda, otomatis di sini menjadi bidan pertama.
Kalau saya ganti di sini pangkatnya menjadi penata, menjadi bidan muda ya. Kalau ini pendidikannya menjadi D3, di sini akan berubah menjadi bidan penyelia ya. Jadi teman-teman di sini tidak usah diketik, dia akan secara otomatis ya. Seperti itu. Jadi saya kembalikan contohnya tadi ya, di ini D3 kebidanan, kemudian pangkatnya yaitu pengatur tingkat 1, 2D bidan terampil. Selanjutnya data yang ini saya sudah juga siapkan teman-teman, tinggal copy di sini. Ini contoh saja ya teman-teman. Nanti teman-teman jika menggunakan aplikasi ini teman-teman pakai datanya sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini sudah terisi. Ini TMT jabatannya, kemudian nomor karpetnya, masa kerja golongan yang lama dengan yang baru. Nah, ini caranya jika teman-teman ingin mengetik misalnya masa kerja golongan lamanya 4 tahun spasi 5 bulan ya. Tidak usah diketik tahunnya dan bulannya, tinggal diketik saja situ angkanya ya. Masa kerja golongan baru 7 spasi 5 ya, contoh ini. Kemudian unit kerja, teman-teman bekerja di unit mana, misalnya saya contohkan di ruang Ponek. Kemudian nomor HP-nya. Nah, ini contoh nama atasan ya, Dr. Maharaja. Di sini bidannya Maharani. Kemudian ini nomor HP-nya, NIP, pangkatnya di sini teman-teman pilih ya, pangkatnya atasannya teman-teman. Seperti itu. Kemudian jabatannya kebetulan ini di rumah sakit, jadi direktur rumah sakit XXX ya. Teman-teman nanti masukkan di sini namanya rumah sakitnya. Kemudian unit organisasi RSUD Kabupaten XX, kemudian kabupatennya ketik di sini ya. Seperti itu. Ini sudah jadi teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada kolom yang kuning tahun. Teman-teman masukkan tahun saat ini, misalnya 2021, enter ya. Kemudian semester, teman-teman pilih semester 1 untuk Januari sampai dengan Juni. Nah, jika teman-teman sudah memasukkan biodatanya seperti ini, maka teman-teman langsung masuk ke sheet SKP Real yang ini ya, SKP Real. Oke, ini teman-teman sudah lihat ya, sudah jadi SKP-nya ya. Ini sudah jadi nama pejabatnya seperti yang tadi, kemudian ini nama bidan yang bersangkutan yang akan dibuatkan angka kredit. Di tampilan ini teman-teman bisa lihat di sini ada warna kuning ya, nomor yang warna kuning, kemudian ini nomor yang warna putih. Artinya nomor yang kuning ini adalah yang sesuai dengan Permenpan. Sesuai dengan Permenpan, kemudian yang putih ini yang kita pilih ya. Misalkan Maharani ini di ruang Ponek ini melakukan kegiatan nomor 1, berarti nomor satunya ini dipertahankan ya. Kemudian jika melakukan pemeriksaan lab, kalau dilakukan ya dipertahankan nomor 2-nya. Jika tidak, nomor 2-nya yang ini dihapus ya, di delete seperti itu. Maka nomor 1-nya tetap, ini nomor 1, loncat ke nomor 2, sedangkan yang ini tidak berurutan lagi sebentar nomornya yang warna kuning ya. Selanjutnya misalnya nomor 4 tidak dilakukan ya, dihapus. Kemudian saya contohkan ini dihapus. Selanjutnya yang ini dihapus ya, seperti itu, sehingga nomor yang kuning ini tidak beraturan dan yang putih ini tetap beraturan. Lalu kemudian agar kolom ini tidak kosong ya, caranya nomor 3 ini dinaikkan ke sini ya. Kita ketik ulang nomor 3 seperti itu. Kemudian yang ini karena double 3-nya hapus yang di bawah, lalu yang 56 ini dinaikkan ya ke sini ya, ketik lagi 56 ya, lalu yang ini dihapus seperti itu. Selanjutnya yang ini 10, 11, 12 kita copy ya, naikkan ke sini. Nah, di sini secara otomatis akan terisi dan ini nomornya akan secara berurutan ya.
dan nomor yang ini tadi kita hapus saja karena sudah ada di sini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ini 16, 17 sampai 18 kita naikkan juga ya teman-teman. Kita copy, Ctrl C, lalu simpan di sini, Ctrl V ya, paste ya. Lalu yang ini tidak dipakai lagi, dihapus. Dan nomor ini yang 2 ini karena kosong kita hapus ya, seperti itu. Oke, begitu caranya ya teman-teman. Lalu kemudian setelah jadi seperti ini ya teman-teman, nanti tinggal blok dari sini ke sini ya, blok dari sini ke sini, kemudian klik kanan dan hide ya. Selanjutnya yang ini di pelayanan kesehatan anak, andaikan yang 4 ini teman-teman lakukan ya teman-teman, yang lain dihapus ya, yang ini dihapus, di delete ya. Jadi ini bersambung nomornya teman-teman, ini 10 ini langsung ke 11, kalian ini 18, 21 ya teman-teman, karena ada yang terhapus tadi. Kemudian ini di blok lagi dan di hide seperti itu. Selanjutnya yang ini juga saya contohkan semuanya dilakukan, yang kosong ini di delete saja ya, seperti itu. Lalu dihapus, bukan dihapus ya, di hide, di blok lalu di hide. Selanjutnya yang ini karena di jabatan bidan terampil itu mengelola pelayanan kebidanan sesuai Permenpan itu tidak ada ya kegiatannya, kosong seperti itu. Jadi nomornya yang ini dihapus ya teman-teman. Yang ini, yang kuning ini dihapus. Seperti itu. Kemudian daripada ini kosong tidak ada gunanya, kita hide saja ya. Selanjutnya yang bagian F ini, di sini ada satu kegiatannya melakukan pemberian imunisasi. Nah, yang nomor 66 ini dihapus lalu di hide. Kemudian untuk pengembangan profesi, teman-teman pilih kegiatan-kegiatan apa saja yang teman-teman lakukan, yang tidak di delete. Misalnya ini memperoleh jasa, teman-teman belum memperoleh, hapus. Membuat karya ilmiah belum ya, hapus. Di sini juga dihapus, artikel juga dihapus. Teman-teman kalau melakukan pelatihan pernah melakukan, dipertahankan, tapi kalau tidak ya dihapus juga nomornya. Teman-teman ikut webinar bidan, oke, ini 72 dihapus, tidak dihapus ya. Selebihnya ini dihapus saja ya, karena mungkin teman-teman tidak lakukan seperti itu. Kemudian yang 72 ini teman-teman pindahkan ke atas sini ya, 72 enter, lalu yang ini dihapus. Kemudian baris yang kosong ini kita blok lalu di hide. Selanjutnya untuk kegiatan penunjang, kegiatan analisis dan pelayanan kebidanan, teman-teman jika mengajar atau melatih, membimbing yang berkaitan dengan bidang pelayanan kebidanan, teman-teman pilih yang ini. Tapi jika tidak, hapus saja ya, hapus. Misalnya ini menjadi anggota tim, kayaknya belum ya karena masih baru, hapus. Kemudian melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas, dihapus. Memperoleh satu lencana 30, 20, 10 karena pegawai baru belum ya, dihapus seperti itu. Selanjutnya misalnya semuanya tidak ada ya, dihapus saja ya, contoh ya. Ini contoh, jika ada ya teman-teman bisa ketik ulang lagi nomornya. Lalu baris yang kosong ini di blok dan di hide. Jadi dari 100 kegiatan di sini 100 item tinggal 23 ya, ini teman-teman lihat, ini 23 kegiatan. Kemudian jumlah angka kreditnya 9 yang akan ditargetkan dalam 1 tahun itu 9,525. Kita lihat bagian atas. Nah, khusus untuk bidang terampil, kita ketahui bahwa untuk naik ke bidang terampil pengatur tingkat 1, 2D butuh 20 angka kredit ya, 20 angka kredit. Di sini secara otomatis akan muncul 20, dan ini diperkirakan sekitar 3 tahun ya. Jadi untuk setiap tahunnya teman-teman butuh 6,67 ya, sekitar ini, atau 6 sampai 7 ya, dan angka kredit per semesternya yang dibutuhkan antara 3 sampai 4.
Di sini per tahun 6,67, lalu ditargetkan tadi 9, ya sudah benar ya. Targetnya di atasnya yang ini, biasa capaiannya mendekati ini atau sama dengan ini ya. Oke, seperti itu. Jika sudah jadi seperti ini teman-teman, nantinya ini yang warna kuning ini, agar nomornya tidak double, yang warna kuning ini di hide ya, diklik dari atas, klik kanan dan hide. Seperti itu. Sudah jadi, kita lihat previewnya ya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah jadi ya. Nah, 2 lembar. Tadinya jika tidak di hide itu bisa jadi 5 sampai 10 lembar ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke B1 Januari. Nah, tadi ini kan masih kosong, sekarang tiba-tiba sudah terisi ya. Di sini bulan Januari tahun 2021 ya. Nah, di depan tadi perlu saya sampaikan, di sini di biodata, jika teman-teman di sini mengetik 2022 atau 2023, akan secara otomatis muncul di sini menjadi juga 2021, 2022 dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian ini masih kosong ya, kosong, dan ini juga masih kosong teman-teman, masih kosong. Secara otomatis ini sudah terisi ya, kegiatannya sampai 23, sama dengan yang ada di SKP ya. Sini, coba kita lihat, ini ada 23 kegiatan ya. Kemudian B1 nya juga ada 23 kegiatan. Jadi baris yang kosong di sini secara otomatis akan terhide ya, tersembunyi seperti itu teman-teman. Kemudian jadi teman-teman nanti tinggal mengisi angka-angka di sini ya, angka-angka. Sebentar saya akan contohkan ya, seperti itu. Lalu kemudian di B2 Februari juga akan muncul seperti ini. Jadi ini lebih mengurangi penggunaan kertas yang boros ya. Jika teman-teman menggunakan format B1, B2, B3 yang ada, yang di copy itu banyak sekali ya. Itu pemborosan. Nah, ini saya sengaja buatkan agar bisa lebih praktis. Teman-teman tinggal memasukkan dan tidak menghitung lagi, karena di sini secara otomatis akan muncul jumlahnya, kemudian angka kredit yang ditemukan, dan ini targetnya ya. Teman-teman jangan kurang dari ini. Kalau lebih sedikit tidak masalah ya. Seperti itu. Kemudian ini B1 Maret juga sudah jadi, Maret tahun 2021 ini namanya ya, sudah jadi semua. Nah, seperti ini. Selanjutnya B1 April juga sudah jadi seperti ini. Kemudian B1 Mei juga sudah jadi, Mei. Di sini juga tanggalnya secara otomatis ya. Ini XX, ini nama kabupatennya ya. 31 Mei 2021. Di sini akan otomatis nanti. Selanjutnya Juni, dan ini B2 ya. B2 laporan bulanan kegiatan pelaksanaan pelayanan kebidanan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Dan ini muncul ya di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini nilainya nanti adalah link dari B1 sampai B1 Januari sampai dengan B1 Juni. Ini teman-teman masih kosong ya. Selanjutnya untuk B3 Dupak, ini jabatan bidang terampil. Di sini akan otomatis ya jabatan bidang terampil, karena yang dibahas tadi adalah bidang terampil. Nah, ini akan secara otomatis ya teman-teman muncul masa penilaian bulan Januari sampai dengan 2021, dan ini jabatan bidang terampil. Seperti itu kita isikan seperti ini. Lalu kemudian misalkan teman-teman saya contohkan ya, ini saya ganti pendidikannya menjadi S1 kebidanan, kemudian tahun lulusnya kita ganti misalnya menjadi 2015, kemudian gelarnya pangkat, maksud saya pangkat dan golongannya dia penata muda, ini ya penata 3C, berarti bidan muda. Kemudian ini tahunnya tetap ya, atau kita ganti tahun 2022. Kemudian semester di sini menjadi semester 2 ya. Maka di SKP-nya akan berubah ya, kegiatannya menjadi
untuk memunculkan kegiatannya, teman-teman klik di sini nomor 2 ya. Lalu di blok dan tarik ke bawah sampai ke sini. Nah, akan muncul kegiatan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita lanjutkan nomornya ya, 20, 21 ya. Ini kita blok lagi ke bawah sini. Nah, ini cuma satu ya kegiatannya. Lalu kemudian 31, 32 ini kita blok lagi ke sini seperti itu, dan kita lanjutkan ini 38, 39, 40, 41 di sini 42 ya. 42 kita tarik ini turun 42 ya. Klik kontrol, jangan lepas, tarik ini ke bawah sampai di bawah baru lepas seperti itu. Kemudian ini 65 kita tarik lagi ke sini ya. Begitu. Kemudian di sini 67 kita blok, kita klik di sini, tekan kontrol, baru tempatkan kursor di kanan bawah, tarik ke bawah jangan lepas kontrolnya, lalu di sini lepas seperti itu. Kemudian di sini nomor 90 kita ketik, kemudian kita copy lagi, tarik ke bawah sampai di paling bawah ya, angka 100 ya, maka akan muncul semua kegiatannya di sini. Seperti itu, teman-teman. Maka di sini juga akan berubah ya secara otomatis, bahwa bidan muda itu membutuhkan angka kredit 100 selama kurang lebih 3 tahun. Untuk angka kredit per tahunnya yaitu 33,3, dan angka kredit per semester yang dibutuhkan itu adalah 16,67 seperti itu. Kita masuk ke B1 Januari. Nah, di sini berubah ya menjadi Juli, karena teman-teman lihat di biodata di sini, ini semester 2 ya. Tadi kan semester 1, kita pilih semester 2. Otomatis kalau semester 2 Juli sampai Desember ya. Di B1 Januari kita lihat ini B1 Januarinya menjadi Juli tahun 2022 ya. Seperti itu, dan tanggalnya pun di bawah akan berubah menjadi 31 Juli 2022. Begitu juga dengan B1 Februari, ini berubah menjadi Agustus 2022, ini juga berubah menjadi Agustus 2022. Maret juga seperti itu menjadi September ya. Selanjutnya kita lihat juga tanggalnya akan berubah ya, 30 September. Lalu di bulan April, teman-teman di sini berubah juga menjadi Oktober, dan tanggalnya juga di bawah akan berubah menjadi Oktober. Oke. Kita masuk ke B2. Di sini menjadi Juli sampai Desember 2022. Ini pun berubah, tadinya di sini Januari, Februari, Maret, ini berubah Juli, Agustus, September dan seterusnya ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ini 31 Desember. Untuk B3 Dupak di sini juga akan berubah ya. Jabatan bidan muda, masa penilaian bulan Juli sampai dengan Desember, instansinya ruangan Ponek ya. Kemudian ini nama kegiatannya, ini D4 kebidanan, di sini 100 ya, maka ijazahnya dan seterusnya. Nanti ini akan terisi secara otomatis di sini ya. Nah, jika teman-teman nanti ada kolom yang lewat seperti ini, teman-teman tinggal di urap tes ya, kayak begini, seperti itu ya. Lalu ditambahkan menjadi 30 enter. Nah, seperti itu, tidak lewat ke sini ya teman-teman. Jadi teman-teman saya ulangi, kita blok ke sini, lalu merge cell, lalu wrap text, lalu kita pilih row hack menjadi 30. Oke, lalu ini center dirubah menjadi left, begitu seterusnya teman-teman. Kemudian untuk pembatas ini sudah jadi ya, laporan harian kegiatan bulan Juli sampai dengan Desember 2022, laporan bulanan kegiatan Juli sampai dengan 22, Juli sampai dengan Desember 2022 dan seterusnya ya, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian ini juga sampulnya sudah jadi, teman-teman bisa lihat sampulnya ya, kita print preview. Ini logonya ya, saya siapkan logo ini, jika teman-teman punya logo yang lain IB silahkan ya. Ini periode Juli sampai dengan Desember 2022, dan ini namanya ya. Selanjutnya untuk berkas, nah tadi saya bilang kosong, ini otomatis muncul ya. Jika di sini teman-teman mengetik
misalnya kita kembali ya 2021, kemudian ini semester 1 ya kita pilih ya, karena untuk Januari sampai Juni saat ini. Kita masuk ke berkasnya ini, teman-teman klik yang ini. Nah, ini akan muncul B1 Januari sampai dengan B1 Juli ya. Kemudian B3-nya ya, B3 lupa untuk penilaian Januari sampai dengan Juni 2021. Selanjutnya ada mungkin ini persyaratan berkasnya ya, ada fotokopi SK pangkat terakhir, PAK terakhir, PAK lama yang digunakan pangkat dan seterusnya, teman-teman bisa baca. Nah baik, saya contohkan tadi, langsung kita masuk ke contohnya ya. Ini nama bidannya, kemudian kita kembalikan ini, saya contohkan yang D3 ya. Kemudian ini 2014. Lalu golongannya karena masih baru, ini adalah pengatur tingkat 1 golongan 2D, otomatis ini menjadi bidan terampil ya. Kemudian ini sudah jadi semuanya. Nah, untuk B1 Januari ya, seperti ini kita munculkan kembali ini. Nah, ini kan masih kosong, saya contohkannya di sini ada, saya contohkan 1 ya. Nah, seperti ini, maka akan secara otomatis muncul jumlahnya dan ini angka kreditnya ya. Lalu seterusnya kita lihat di bawah ya, ini sudah ada angka kreditnya 0,724 untuk Januari. Seandainya ini rata-rata ya teman-teman, rata-rata misalnya seperti itu dalam per bulannya, jadi teman-teman bisa mendapatkan ini sekitar 0,7 itu dikali 6, jadi teman-teman bisa rata-rata dalam satu bulannya 0,724. Jadi selama satu semester itu teman-teman bisa mendapatkan kredit 4,3 ya, seperti kita lihat di B2 ini. Ini kan baru 0,72 ya, karena belum ada isinya Februari, Maret dan seterusnya ya. Ini berubah lagi teman-teman, Januari sampai Juni, tadinya Juli sampai Desember di sini. Ini juga berubah ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengetahui agar ini terisi, kita copy saja ini ya, contohnya teman-teman ya. Kita copy ini sampai ini contoh saja ya teman-teman, nanti teman-teman bisa rubah ya. Kita copy dari sini ke sini ya, ini kemudian Maret juga teman-teman copy ya, contoh ya. Nanti teman-teman isi sesuai jumlah ibu yang dilayani ya, itu atau jumlah pasiennya. Kemudian Mei dan Juni, contoh ya. Lalu kita lihat di B2, setelah semuanya jadi kita juga bisa lihat teman-teman jumlahnya di sini 4,33344 sesuai dengan apa yang di SKP Real. Di sini targetnya tadi berapa ya? Ini ada targetnya 10, kemudian target berdasarkan pemempannya di sini per tahunnya 6,67 ya. Oke, dan ini target per semesternya 3,34, sedangkan yang teman-teman capai di selama satu semester itu adalah 4, ada lebih 1 ya, berarti itu sudah sesuai. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan dupaknya, ini sudah jadi ya, sudah jadi teman-teman ya. Oke, itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan angka kredit, di mana setelah angka kreditnya jadi, SKP-nya juga pun sudah jadi. Kita ketahui bahwa SKP itu ada kolom formulir, ada pengukuran, dan ada penilaian. Jika teman-teman ingin melihat sheet pengukuran dan sheet penilaian, teman-teman silakan memberikan komentar di bawah ya. Saya juga mengingatkan teman-teman, jika ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini, dan video terbaik untuk Anda yang ini. Serta jangan lupa subscribe channel saya yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan tetap semangat.